Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, calon siswa MTSN 4 Magetan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini anak-anak sudah sampai pada pelaksanaan masa ta'aruf hari yang kedua. Semoga pada pelaksanaan masa ta'aruf ini anak-anak selalu sehat dan dapat mengikuti masa ta'aruf ini nanti sampai dengan selesai dan tidak ada aral satu apapun. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu menunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan materi kegiatan dan organisasi kesiswaan MTSN 4 Magetan, saya akan memperkenalkan diri kepada anak-anak semua sehingga anak-anak paham siapa yang menyampaikan materi itu. Baik, akan saya perkenalkan diri saya melalui biografi ini. Inilah biografi saya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid, nyuwun pangapunten, saya ingin memperkenalkan diri kepada panjenengan serta anak-anakku calon siswa MTSN 4 Magetan. Yang pertama, nama saya adalah Bapak Suhartoyo, lahir di Magetan pada tanggal 17 Mei 1965. Alamat RT 1 RW 2 Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan. Hobi saya membaca. Pendidikan, saya pernah sekolah di SDN Balirjo. Tahun lulus 1979. Dan saya melanjutkan sekolah lagi di SMP 2 Kawedanan, yaitu lulus tahun 1982, dan melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya, yaitu di SMA, yaitu di SMA Bonaventura Magetan, tahun lulus 1985. Lalu saya melanjutkan sekolah lagi di IKIP PGRI Madiun, program jenjang D3, lulus tahun 1989. Saya melanjutkan sekolah lagi, kuliah lagi di IKIP PGRI Madiun juga, mengambil S1, tahun lulus tahun 2009. Pekerjaan atau pengalaman kerja, saya jadi guru. Yang pertama, saya jadi guru SMP Pancabakti 2 Kawedanan, yaitu mulai tahun 1989 sampai tahun 2000.
bersamaan itu juga ya, saya juga menjadi guru MTSN Ngurah-Garing, yaitu mulai tahun 1990 sampai dengan 2009. Saya juga pada saat itu menjadi guru di SMK PSM 2 Kawedanan, yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan 2010. Saya juga pernah jadi guru MTSN Temboro, yaitu dimulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Dari MTS Temboro saya pindah lagi ke MTSN 4 Magetan, yaitu mulai tahun 2012 sampai sekarang. Keluarga, alhamdulillah istri baru satu, ya, anak-anakku bapak ibu nyuwun pangapunten, dan anak dua cowok semua. Anak saya ini dua. Mungkin itu perkenalan saya khususnya pada anak-anak calon siswa siswi MTSN 4 Magetan. Dan berikutnya ini akan saya sampaikan foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi MTSN Magetan yang bernaung di bawah naungan OSIS. Dalam saat itu pembinanya adalah juga saya, yaitu Pak Artoyo. Foto yang pertama ini adalah kegiatan siswa yang mana pada saat pagi hari ini anak-anak ini diadakan program ngaji bersama di dalam kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah kelas ini telah berhasil khatam Quran. Sehingga dengan khatam Quran, maka anak-anak ini melakukan syukuran, yaitu dengan potong tumpeng, yang saat itu potong tumpeng saya yang melaksanakan dan saya berikan kepada siswa atau ketua kelas pada saat itu. Oke, berikutnya ini adalah satu event atau kejutan ya anak-anak. Ini kejutan siswa-siswi MTSN 4 Magetan yang pada saat itu Bapak Ibu guru itu tidak tahu. Bapak Ibu guru pada saat itu memang ulang tahun guru. Hari itu juga ada ulang tahun guru atau ulang tahun PGRI. Ternyata anak-anak itu secara diam-diam membuat kejutan, yaitu memberikan tumpeng kepada bapak dan ibu guru, dan ini dibuat oleh per kelas. Ada yang memberikan bunga, ya, ada yang memberikan tumpeng kepada bapak ibu guru. Lah ini semua adalah wujud syukurnya anak-anak dan merasa bangga bersekolah di MTSN 4 Magetan dengan bapak ibu guru yang sabar, bapak ibu guru yang perhatian, dan anak-anak juga nyaman berada dan bersekolah di MTSN Magetan. Lanjut. Berikutnya ini adalah proses kegiatan belajar mengajar di kelas.
anak-anak sangat antusias mengikuti pelajaran dengan melihat materi pembelajarannya di slide ya. Di MTSN 4 ini di setiap kelas ada monitor, ada layarnya. Jadi pembelajarannya nanti lewat multimedia, lewat slide, sehingga anak-anak itu nyaman. Dan di sini ada siswa yang mungkin kurang paham, maka oleh Bapak guru didampingi, mungkin mereka kurang paham terhadap materi, sehingga Bapak Ibu guru memberikan penjelasan. Berikutnya, ini adalah foto anak-anak yang telah berhasil menggondol piala dalam kejuaraan Olimpiade Baca Quran. Mereka mendapat juara 1 dan juara 2 dan juara 3. Nah, ini semua adalah bernaung di OSIS. Artinya kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di dalam OSIS, sehingga anak-anak dengan bangga, dengan semangatnya memegang piala tersebut. Berikutnya, ini juga kejuaraan yang telah diraih oleh anak-anak siswa MTSN 4 Magetan dengan menjuarai dan membawa medali. Nah, kejuaraan ini adalah kejuaraan PMR, yaitu lomba PMR tingkat Kabupaten Magetan. Ternyata mereka mendapatkan kejuaraan juara 1, juara 2, dan juara 3 untuk tingkat Kabupaten Magetan pada saat perlombaan PMR. Berikutnya, ini juga anak-anak telah berhasil mengikuti lomba kegiatan juga yang diadakan di OSIS, yaitu lomba sains. Anak-anak sains ya, yang sudah berhasil melakukan perlombaan juga tingkat Kabupaten Magetan, mereka membawa piagam yang dengan semangatnya, yang pelaksananya ini menjuari juara 1 di tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Mungkin itu sekilas keberhasilan siswa-siswi MTSN 4 Magetan yang telah dibimbing dan dididik oleh Bapak Ibu guru MTSN Magetan. Baik, anak-anakku, untuk materi yang akan kita laksanakan hari ini adalah kegiatan dan organisasi kesiswaan MTSN 4 Magetan. Baik, lanjut. Landasan hukum OSIS. Jadi setiap organisasi apapun ya, khususnya organisasi resmi, ini pasti ada dasar hukum dan landasan hukumnya. Nah, adapun landasan hukumnya ini ada 4 ya. Satu adalah landasan hukumnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Landasan yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang Sikdiknas. Landasan yang ketiga adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003,
Yang keempat, Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Jadi pada dasarnya setiap organisasi, khususnya organisasi-organisasi yang berada di lingkungan pemerintah, khususnya di sekolah, ini pasti mempunyai landasan hukum. Berikutnya, pengertian OSIS. Di sini di setiap sekolah ataupun madrasah pasti ada organisasi yang namanya adalah organisasi OSIS. Nah, apa toh yang dinamakan OSIS? Ini anak-anak harus tahu. Apa toh kepanjangane OSIS kuwi? Artinya apa toh? Oke. OSIS ini adalah kepanjangan dari organisasi siswa intra sekolah. Jadi saya ulangi, OSIS ini adalah kepanjangannya organisasi siswa intra sekolah. Nah, dari masing-masing mempunyai pengertian. Yang pertama adalah organisasi. Apa to sing diarani organisasi? Organisasi dalam hal ini adalah kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama. Maksudnya begini, jadi anak-anak yang ada di dalam sekolah atau dalam madrasah ini selalu berada di dalam OSIS. Nah, semuanya ini adalah mempunyai tujuan yang sama. Yang namanya organisasi atau kelompok ini pasti mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam OSIS tujuannya apa? Yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Itu ya arti daripada organisasi. Berikutnya, siswa. Sing diarani siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan di madrasah atau di sekolah. Itu siswa. Jadi siswa itu bocah sing sekolah neng sekolahan atau neng madrasah kuwi yang disebut dengan siswa. Berikutnya, intra. In artinya dalam, ya. Intra ini terletak di dalam OSIS. Jadi anak-anak itu nanti setelah masuk menjadi siswa MTSN 4 Magetan secara resmi, otomatis kalian itu berada di suatu organisasi siswa itu yang ada di dalam lingkungan madrasah. Jadi kalian semua anak-anak setelah menjadi siswa MTS 4 Magetan secara resmi, setelah MOS nanti kalian sudah menjadi siswa resmi ya, menjadi siswa MTSN 4 Magetan. Berikutnya sekolah. Apa to sing diarani sekolah? Sekolahan itu apa to? Ya satuan pendidikan di madrasah atau kegiatan belajar mengajar. Pokoknya di mana di situ ada program belajar mengajar, ya enek siswane, enek gurune, kuwi diarani sekolah utawa sekolahan. Gitu ya. Mungkin anak-anak paham ya. Ya, berikutnya nih. Secara organisasi siswa
ini di dalam organisasi OSIS ini adalah satu-satunya wadah. Jadi OSIS itu adalah tempat, ya, satu-satunya wadah organisasi siswa yang ada di sekolah atau di madrasah. Oleh karena itu, setiap sekolah atau madrasah wajib membentuk OSIS, ya. Jadi di sekolah atau di madrasah manapun itu pasti ada OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Berikutnya, secara fungsional OSIS ini fungsinya nggo apa? OSIS itu adalah sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan pembinaan kesiswaan. Maksudnya piye toh? Jadi begini, OSIS itu adalah untuk wadah pembinaan kesiswaan. Jadi siapa yang sudah berada di lingkup sekolah atau madrasah, maka anak-anak itu harus dibina, dididik, ya. Jangan sampai anak-anak ini mempunyai sifat, mempunyai watak, mempunyai akhlak yang tidak senonoh. Itu intinya begitu. Baik, berikutnya secara sistem, ya, sistem OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok. Tadi di depan sudah dijelaskan, yang namanya organisasi itu adalah tempat kelompok, ya. Dan tadi di depan ada organisasi siswa, maka di sini OSIS itu adalah sebagai tempat berkelompok siswa untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Jadi anak sekolah yang sudah ada di lingkup sekolah atau di lingkup madrasah ini mempunyai tujuan bersama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperbaiki diri. Tujuannya adalah mencapai tingkat kemajuan. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Mulakno anak-anak harus bersekolah, ya. Jangan sampai anak-anak nanti tidak bersekolah. Oke. Berikutnya, peran dan fungsi OSIS. Apa to perane? Dadi OSIS ki ku piye? Lah gunane nggo apa? Fungsine nggo apa? Lah ini akan saya jelaskan peran dan fungsi OSIS. Nah, di sini satu, OSIS itu sebagai wadah, ya. OSIS itu adalah sebagai wadah. Berikutnya, nih, OSIS ini adalah sebagai penggerak atau motivator, ya. Anak-anak nanti yang terpilih menjadi pengurus OSIS, ya, itu adalah kamu yang menggerakkan, kamu yang menjadi motivatornya. Ojo kok jadi pengurus OSIS, luwih ketua OSIS, ingi harus tegas, gitu ya. Oke, berikutnya, ya, OSIS adalah peran yang bersifat preventif, ya. OSIS ini mempunyai peran yang bersifat preventif. Jadi antara ini nanti akan saya jelaskan satu per satu. Jadi peran dan fungsi OSIS itu adalah ada 3, ya. Lanjut. Nih,
sebagai wadah atau tempat, ya. OSIS merupakan satu-satunya wadah atau tempat kegiatan siswa di sekolah. Apa kegiatan siswa yang berada di dalam sekolah atau madrasah ini, anak-anak diwadahi di dalam wadahnya, dalam tempatnya. Lah apa tempatnya? Tempatnya adalah OSIS. Oke, lanjut. Oke. Ini sebagai penggerak, ya, atau motivator. Motivator ki apa toh? Kalian sebagai anggota OSIS, nanti anak-anak yang terpilih sebagai anggota OSIS, kalian ini harus sebagai motornya, perangsang, ya, memberikan motivasi kepada anak-anak anggotanya, ya, memberi motivasi yang menyebabkan lahirnya keinginan. Anak-anak harus, kalau jadi pengurus OSIS, harus kreatif, ya, harus melahirkan ide-ide, gagasan. Umpamane ada kegiatan kosong, artinya begini, ada sela-sela waktu-waktu yang longgar, maka anggota OSIS, pengurus OSIS itu merangsang pada anak-anaknya, adik-adiknya. Caranya piye? Gimana kalau kita adakan lomba, kita adakan kelas meeting misalnya, lomba antar kelas. Nah, inilah peran daripada pengurus OSIS yang mempunyai peran adalah sebagai motivator. Ojo kok muweneng ya, ya. Jadi pengurus OSIS itu harus kreatif, ya. Mungkin merencanakan kemah, merencanakan hiking. Ini adalah fungsi daripada OSIS sebagai motivator. Gitu ya. Oke, berikutnya peranan yang bersifat preventif. Nih, OSIS ini mempunyai peranan yang bersifat preventif. Itu piye to maksudnya? OSIS secara eksternal itu mampu mengatasi situasi lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa. Maksudnya piye to? Peran OSIS ini harus bisa mengatasi, menyelesaikan persoalan-persoalan serta perilaku-perilaku siswa yang menyimpang. Misalnya ada adik kelas kita, ya, adik kelasmu itu gelut ya. OSIS ora oleh, malah didu gak oleh. Maka OSIS harus segera melerai, ya. Ojo kok dadi pengurus OSIS merencanakan, ayo cak kelas 1 anyar iki diduwe. Ini tidak boleh. Maka intinya dalam peranan OSIS yang bersifat preventif ini adalah OSIS selalu memantau, selalu bisa mengatasi kalau ada anggota-anggotanya atau teman-temannya, adik-adiknya yang mempunyai perilaku kurang baik. Minimal menegur, ya. Menegur. Misalnya ada yang rambutnya dicat merah. Itu perilaku ndak benar sebagai siswa. OSIS harus menegurnya. Atau mungkin ada siswa yang berkelahi, langsung dipisah.
segera melaporkan ke pembina kesiswaan. Gitu ya. Oke, peran OSIS sebagai preventif. Lanjut. Pengelolaan pelaksanaan. Piye to leh ngatasi, leh ngelola piye pelaksanaan. Jadi di sini ada perangkat OSIS. Apa itu? Perangkat OSIS. Jadi kalian harus tahu. Iki secara goblok-goblokan gini nih, ya. Sing diarani perangkat. Alat-alate. Misalnya ibumu itu buat roti. Alate ki apa? Ya kudu dicepakne panci, dicepakne sendok, dicepakne bahan-bahane. Ya seperti itulah. Kuwi contoh goblok-goblokan. Baik. Sekarang perangkat OSIS. Yang pertama adalah pembina OSIS. Nah, pembina OSIS ini sendiri mempunyai 3 kelompok, ya. Sing iso disebut pembina OSIS, ya bukan anggota lah ya. Sebut pembina OSIS di sini. Satu adalah kepala sekolah atau kepala madrasah, disebut dengan ketua. Penanggung jawab di pembina OSIS yang pertama itu adalah kepala sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah, ya. Wakil kepala sekolah sebagai wakil ketua. Artinya gini, ada wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bagian humas, ya. Lah yang membawai OSIS ini adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Sedangkan yang ketiga adalah Bapak Ibu guru. Ya. Bapak Ibu guru ini minimal 5 guru atau 5 orang yang diatur bergantian setiap tahunnya sehingga semua bisa merasakan. Jadi untuk yang ketiga ini adalah minimal 5 guru. Ini yang harus mendampingi atau dimasukkan menjadi perangkat OSIS. Gitu ya, paham ya nak ya? Oke, baik, berikutnya 2, perwakilan kelas. Perangkat OSIS ini harus mewakili kelas-kelasnya. Ini maksudnya bagaimana? Perwakilan kelas pada saat rapat, ya, setiap kelas ini harus ada 2 orang siswa, ya. Jadi setiap kelas ini harus ada yang menjadi pengurus OSIS. Yang rincian tugasnya perwakilan kelas itu adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Maksudnya piye toh? Jadi misalnya ada rapat OSIS, ini ada yang ditunjuk, setiap kelas itu harus 2 orang. Ya. Ya cah loro iki kudu iso sing tenanan aja kok anggere ya. Jadi setiap kelas ya minimal ketua kelas dan wakil ketua
Gitu, nomor 1 itu penjelasannya ya. Nomor 2, mengajukan usul. Maksudnya apa? Dadekne wakil saka perklas ki ya kudu usul. Aja kok mau wenenge ning gone rapat mau wenenge mau ngentekne jajan. Nek dikeki jajan ya. Jadi intinya nomor 2 begini. Kalian diwakilkan dari perklas itu mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program OSIS. Ya usul. Misalnya mau rekreasi. Kamu usul. Oh, enake ning ndi? Oh, ning kono ae, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk nomor 3, mengajukan calon ketua OSIS. Kalian misalnya ada pemilihan pengurus OSIS, ya. Kalian usul, saya punya jago, saya punya calon OSIS, ya. Namanya ini, begitu. Jadi mengajukan calon ketua. Nomor 4, menilai laporan pertanggungjawaban OSIS. Maksudnya piye? Sesuatu yang dilaporkan oleh OSIS itu bener apa salah? Ngono maksudnya, Cah. Ya. Dikoreksi, aja kok menenge. Nomor 5, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada sekolah selaku ketua pembina. Jadi mempertanggungjawabkan. Jadi apa-apa yang sudah dikerjakan ini dipertanggungjawabkan. Maksudnya piye? Enteke biaya piro, kegiatane apa, ya. Ini maksudnya untuk nomor 5. Nomor 6, bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Maksudnya piye kok rumah tangga? Apa sese wis berumah tangga? Bukan itu ya. Nah, ya maksudnya apa? Perwakilan kelas ini bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Itu rumah tangga OSIS. OSIS ke ndek kas piro. OSIS ke dek mang ngetokne kas piro. Gitu loh ya. Menyusun anggaran duwene kase piro. Nek kase akeh piye umpama rekreasi. Piye umpama diadakan outbound. Begitu. Aduh, anggaran entek piye leh nggali. Seperti itu maksudnya untuk nomor 6. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah pengurus OSIS. Semua anak, semua siswa yang berada di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah ini punya hak untuk menjadi pengurus OSIS. Tapi kudu memenuhi syarat. Ya. Ini syarat menjadi pengurus OSIS. 1, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Maksudnya piye to? Ya kamu harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwae sing piye? Ya selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dia di pengurus OSIS ora salat. Ini berarti tidak takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Gitu nak ya. Nomor 2, memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun terhadap orang tua, terhadap guru, dan terhadap teman. Ya. Jadi pengurus OSIS harus sopan terhadap orang tua, pada guru, pada teman. Ojo karo teman-temannya lok-lokan, pisuh-pisuhan. Ini ndak pas jadi pengurus OSIS. Ya. Harus betul-betul dewasa. Ya. Berikutnya
Yang ketiga, memiliki bakat sebagai pemimpin. Maksudnya piye? Ya pengurus OSIS iki sing tenanan memiliki bakat sebagai pemimpin. Jadi pengurus OSIS aja ingah-ingi, berarti orang di bakat, ya. Tegas, semangat, ya. Jadi punya rasa tanggung jawab. Yang keempat, memiliki kemampuan, pengetahuan yang memadai. Maksudnya piye? Ya memiliki kemauan, gelem. Wah, aku pengen jadi ketua OSIS, pengen menjadi pengurus OSIS. Wis ora ndek kemauan, disuwontok-sontok ya ora gelem. Punya kemauan tapi kemampuannya gak duwe, ya padha ae. Ya. Grewontek pokoke aku arep dadi ketua OSIS, pengurus OSIS. Tapi bocah ingi. Ini ya enggak memadai. Ya minimal syarat nomor 4 itu harus terpenuhi. Syarat yang kelima, dapat mengatur waktu sebaik-baiknya. Ya. Iso ngandum waktu. Waktu sing piye? Ya wayahe belajar ya belajar, wayahe kegiatan di dalam OSIS ya kegiatan. Ojo kok belajar terus. Bahkan sebaliknya lupa belajar mengurusi kegiatan. Nah, itu sing gak pas. Artinya kudu pinter-pinter membagi waktu. Ya, gitu ya. Berikutnya B. Kewajiban pengurus. Pengurus iki duwe kewajiban. Kewajibannya apa? Siji, menyusun dan melaksanakan program kerja. Ya program kerja iki kudu disesuaikne karo anggaran sing eneng, Cah. Maksudnya piye? Arep mengenekne kegiatan didelok anggarane, duwite. Ojo sampai ngene kegiatan ternyata duwite song. Duwite ora eneng, ya. Padha karo anak-anak itu arep tuku pentol tapi ora ndek duit. Ya padha ae. Ya. Oke, syarat kewajiban yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah atau madrasahnya. Maksudnya piye? Ya tunjukkanlah kalau kamu itu sekolah di madrasah, ya tunjukkanlah sikap dan kelakuan yang baik. Gak oleh bocah madrasah kok rambutnya dibang, bocah madrasah kok numpak motor diumbul-umbul nih. Apalagi cah madrasah ora sholat, kuwi gak bener. Ya, jadi selalu menjaga nama baik, kehormatan, baik kehormatan orang tua, juga kehormatan madrasah. Ini kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga, sebagai OSIS menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tadi di atas sudah disampaikan. Maksudnya piye? Sakwise melakukan kegiatan kudu laporan. Ngono lho cah maksud iki. Yang dilaporkan apa? Ya kegiatannya dan keuangannya. Enteke pira, kanggo apa? Ini harus secara terperinci. Aja kok ditekoni enteke pira, mbuh ra roh akeh, kuwi ora bener. Ya,
harus ada bukti pertanggungjawaban. Berikutnya yang keempat, selalu berkonsultasi dengan pembina. Jadi ben aja bingung, ben aja mumet, ya konsultasi. Matur ya, laporan, jadi aja diatasi dhewe. Ini harus selalu berkoordinasi ya, berkonsultasi dengan pembina khususnya. Berikutnya struktur dan rincian tugas pengurus. Apa to tugas pengurus kuwi? Siji, strukturnya adalah ketua. Ketua ini siapa to sing diarani ketua? Apa to tugase? Satu, ketua memimpin organisasi secara baik dan benar. Jadi ketua itu kudu sing tenanan, sing iso mimpin, menjadi pimpinan yang baik dan benar. Yang kedua atau B, mengkoordinasikan semua pengurus, mimpin pengurusnya. Misalnya di situ dalam kepengurusan OSIS itu kan ada seksi-seksi ya, seksi ibadah, seksi ibadah, seksi pendidikan. Lah di sini harus mampu mengkoordinasikan dan mengkondisikan. Maksudnya piye? Ya bagian keagamaan, seksi keagamaan. Misalnya waya Idul Adha itu yang bergerak ngatur goleki sapa sing takbiran, siapa engko sing jadi imamnya, seperti itu ya. Ini mengkoordinasikan. Berikutnya tugas ketua adalah menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat. Jadi ketua kuwi sakwise rapat kudu menyiapkan apa hasil rapat tadi. Rapat iki tentang apa, ditulis neng nutilen. Lah itu nanti tujuannya apa? Supaya tidak lupa dan untuk dilaksanakan. Yang keempat atau D, tugas ketua adalah memimpin rapat. Ini tugas ketua, memimpin rapat. Tugas berikutnya menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Menetapkan kebijakan ya, mengambil keputusan. Berikutnya, setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Maksudnya piye? Setiap saat mengevaluasi, menilai. Seksi kae piye ya, seksi kae piye ya. Ternyata kegiatan iki umpamane hari ini diadakan kegiatan kelas meeting. Kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia, mengadakan lomba. Ternyata api iki berikutnya bisa diulangi, misalnya seperti itu. Berikutnya menandatangani surat OSIS beserta sekretaris. Jadi ketua ini harus menandatangani surat keputusan bersama sekretaris ya. Misalnya apa toh? Hasil rapat deal, maka ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Gitu ya. Lanjut. Kedua, wakil ketua. Wakil ketua ke sing piye? Ya. Yang ini bersama-sama ketua menetapkan kebijakan ya.
Kudu wakil ketua kudu kerjasama karo ketua. Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Ora kok memutuskan dewe-dewe, kudu kompromi kerjasama bagaimana baiknya. Tuh, ya. Yang C, menggantikan ketua jika berhalangan. Wakil kudu misalnya ketuane renek, wakilnya kudu maju, ya, menggantikan jenenge wakil, ya. Berikut membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Ojo kok ketuane nyambut gawe wakilnya dolan, tapi harus bersama-sama. Berikutnya bertanggung jawab pada ketua. Jadi wakil harus taat dan bertanggung jawab kepada ketua. Berikutnya sekretaris, ya. Ini mempunyai peran 4. Memberikan saran, mendampingi, menyiapkan, dan menyiapkan laporan. Ya, ini dibaca sendiri ya. Untuk yang ketiga, sekretaris. Lanjut. Ya, ini bisa dibaca. Ya, untuk sekretaris, bertanggung jawab atas terbit dan administrasi dan seterusnya. Nah, ini ya, wakil sekretaris. Membantu sekretaris, menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Wakil sekretaris, ya. Menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Ini jadi wakil, ya. Lanjut. Bendahara dan wakil bendahara. Ya, dibaca untuk yang A, ya. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan. Bendahara itu cekelane duit, ya. Kudu ngati-ngati jenenge bendahara. Pengeluaran berapa, pemasukan berapa harus jelas. Ini bendahara. Dan biaya yang diperlukan berapa. Ini harus tahu, ya. Bendahara dan wakil bendahara. Nah, bendahara ini harus anak yang jujur, ya. Anak yang tanggung jawab dan jujur. B, membuat tanda bukti atau kwitansi. Bendahara karo wakil bendahara iki tuku apa ae kudu enek kwitansine. Ini salah satu bukti pertanggungjawaban. Lah mbok tuku apa ae kudu ada bukti kwitansinya atau nota, paling enggak begitu, ya. Bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Jadi bendahara atau wakil bendahara kuwi kudu nulis duwene barang ki apa ditulis. Ya. Peralatannya apa ditulis. Jangan sampai peralatan hilang ndak tahu. Jumlahi piro ndak tahu, tapi harus betul-betul tertulis, ya. Menyampaikan laporan secara berkala. Tuh, ya. Lanjut. Ketua seksi. Ya, ketua seksi. Ya. Ketua seksi ini bisa dibaca, ya. Yang nama seksi-seksi ini adalah bagian dari kelompok-kelompok di atas. Ya, ada yang namanya seksi-seksi. Nih. Berikutnya nanti dibaca lagi, nggih. Ya, berikutnya, nah ini khususnya kepada pengurus OSIS, ya, dalam membuat program, ya, ini saya sediakan contoh program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing seksi. Ini salah satu contoh, misalnya begini. Di atas ditulis
sekolah atau kop madrasah. Kop madrasah itu piye? Misalnya Kementerian Agama dan seterusnya ya. MTSN 4 Magetan misalnya seperti itu. Terus program OSIS MTSN 4 Magetan tahun pelajaran dan sekian. Lah bidang atau bidang apa? Misalnya di sini saya tuliskan bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lah kolomnya seperti ini. 1 ada kolom nomor, 2 jenis kegiatan, tujuan kegiatan, pelaksanaan. Misalnya nomor 1 jenis kegiatan. Karena di sini ada seksi keagamaan ya, ketakwaan. Ini di jenis kegiatan dituliskan kegiatan malam takbir. Ya. Tujuan kegiatan di sekolah karena tidak keluar ya tujuannya, atau mungkin tujuan takbiran, terus tujuan kegiatannya takbir keliling ya, jenis kegiatannya takbir, terus pelaksanaannya kapan, begitu harus jelas. Jenis kegiatannya misalnya takbir ya. Terus tujuan kegiatan misalnya melakukan dakwah ya. Mengenalkan diri bahwa MTSN 4 Magetan ini ada, ternyata siswanya banyak, akhirnya kita keluar. Tujuannya kegiatan adalah mengenalkan siswa madrasah ke masyarakat, misalnya seperti itu. Terus pelaksanaannya kapan? Silahkan untuk diisi. Dan seterusnya nanti masing-masing seksi dalam membuat dan merencanakan kegiatan kolomnya seperti ini. Gitu ya. Lanjut. Nah ini bagan struktur organisasi OSIS ya. Ini dapat kalian lihat. Yang pertama adalah ketua. Jadi apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir, di sini kesimpulannya di sini ya. Yang pertama adalah ketua. Di bawahnya ketua ada wakil ketua ya. Terus wakil ketua di situ ada sekretaris dan wakil sekretaris, ada bendahara dan wakil bendahara. Lah wakil ketua ini dalam kerjanya juga dibantu oleh seksi-seksi ya. Jadi struktur organisasi OSIS ini kalau dihitung 1 ketua, 2 wakil ketua, 3 sekretaris, 4 bendahara, dan 5 seksi-seksi. Gitu ya. Demikian materi Matsama kali ini yang membahas tentang organisasi kesiswaan, dengan harapan kalian setelah mendapatkan materi organisasi kesiswaan ini, kalian bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab ya, siswa yang bijaksana, dan menjadi siswa madrasah atau MTSN 4, siswa yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Dan pesan saya, mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan kalian tetap waspada, di rumah saja, dan juga selalu mengikuti Matsama sampai dengan terakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.